Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai FAM atau fibroadenoma mamai bersama Dr. Benci dan juga Dr. Bella. Ini kita tadi sudah membahas betapa pentingnya tadi terutama program Sadari ini, periksa payudara sendiri. Ini memang sebaiknya dilakukan oleh pemirsa di rumah yang mungkin merasa khawatir atau lebih baik mencegah dari awal, Dok ya. Jika bisa deteksi dini, tentunya akan lebih baik lagi ke depannya. Ini kita masih ada sedikit lagi, Dok ya, pembahasan dari Dr. Benti ini mengenai diagnosis, Dok ya. Lebih ke sadarinya tadi ya. Sadari tadi, Dok ya. Jadi sadari itu tadi kan harusnya bagusnya idealnya dilakukan 1 bulan sekali, yaitu 1 minggu setelah menstruasi. Jadi kan menstruasi kan rutin biasanya per bulan. Jadi minimal 1 bulan sekali harus dilakukan sadari. Sadarinya itu tadi ya biasanya setelah mandi ataupun sebelum mandi. Nah, setelah tahap sadari ini, misalnya ya qadarullah ternyata ada benjolan. Apa nih yang harus dilakukan lagi? Langkah selanjutnya adalah apa? Jadi kalau kita sadari ternyata ada benjolan, ya yang harus kita lakukan adalah ke Paskes tadi. Di Paskes tadi ketemulah dokternya atau tenaga medisnya ya. Nanti akan dilakukan namanya sadanis. Sadanis adalah pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Jadi akan dilakukan konfirmasi ulang. Takutnya nanti ada miss dari si pasiennya tadi. Jadi nggak usah ujuk-ujuk langsung minta rujukan misalnya. Ujuk-ujuk langsung mau ke rumah sakit gitu. Tentu kita akan tanyakan dulu nanti ya. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan ulang. Kita confirm lagi namanya sadanis. Jadi ada namanya sadari yang wajib dilakukan setiap bulan, terutama perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Ini bukan sekali seumur hidup, tapi ya, setiap bulan. Setiap bulan. Karena pemeriksaannya sadari ini sangat simpel ya, sangat sederhana, bisa dilakukan oleh diri sendiri dan di rumah. Itu aja sih. Oke, ini tentunya semakin menarik pembahasan kita mengenai FAM ini, Dok ya. Karena memang kalau kita bahas spiral benjolan ini sangat mengkhawatirkan sekali. Karena kita tidak tahu nih, Dok, ini sebenarnya bahaya atau enggak. Ini kita akan bahas lebih lengkap lagi selanjutnya bersama Dr. Bella. Boleh, Dr. Bella, kita lanjut. Kita mengenai FAM ini, dokter. Mengenai FAM ini ya, setelah sadari kita akan masuk ke tahapan diagnosis nih. Bagaimana seorang dokter itu akan mendiagnosis bahwa ini FAM gitu ya. Biasanya yang pertama pada saat pasien datang memang ada benjolan di payudara, kita akan tanya di keluarganya ada punya riwayat CA mame sebelumnya atau tidak, atau memang sebelumnya sudah pernah ada benjolan gitu. Karena sebagian besar FAM, 20% orang yang sudah diangkat juga FAM-nya itu bisa kembali lagi. Apalagi kalau misalnya dia di umur-umur yang masih produktif gitu. Misalnya pada waktu umur 18 tahun sudah dioperasi nih FAM-nya, terus nanti umur 25 tahun itu ada lagi muncul, bisa di satu lokasi atau di lokasi yang lainnya. Itu memang bisa terjadi karena pada lebih dari 20% orang itu akan kembali tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi secara berulang, Dok. Betul, ini bisa berulang walaupun sudah diangkat, tergantung tadi dari kadar hormonal tadi. Makanya kalau misal sudah diangkat berarti harus ada perubahan dari pola diet, pola makan, terus juga faktor stres agar menjaga keseimbangan dari hormon estrogen tadi, seperti itu. Nah, kita akan menggali riwayat pasien, terutama ya pada pasien-pasien yang punya memang genetik tadi atau faktor resiko, misalnya ibunya atau neneknya itu punya CA mamai sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Kalau tadi sadari itu adalah di rumah, dilakukan sendiri. Kalau misalnya nanti ketemu sama dokter, itu akan kita lihat dari luarnya dulu, terus nanti kita juga akan meraba gitu ya. Nah, untuk pemirsa di rumah juga, misalnya ke fasilitas kesehatan nih ya, karena sekarang juga masih ada banyak heboh-heboh tentang dokternya yang ini, misalnya cowok gitu ya, maka juga dihimbau untuk bawa keluarganya satu untuk menemani, itu juga nggak apa-apa. Atau kita juga akan tetap ada perawat di situ yang menemani ya, perawat wanita misalnya. Jadi nggak perlu khawatir untuk memeriksakan ini atau nggak perlu malu untuk datang ke vaskesnya, seperti itu ya. Karena nanti dari dokternya sendiri juga akan melakukan perabaan juga di payudaranya, seperti itu. Terus nanti kalau misalnya memang sudah ada nih tanda-tanda benjolan di sana, itu biasanya kita akan melakukan yang namanya mamogram atau USG.
gitu. Biasanya kalau untuk USG dan mamogram itu akan kita rujuk ke fasilitas berikutnya, seperti itu, ke rumah sakit. Nanti dari rumah sakit pun kalau memang itu dari USG-nya memang ada curiga ke arah keganasan, itu nanti akan dipastikan kembali dengan yang namanya biopsi. Jadi diambil sedikit jaringan dari benjolan tersebut, lalu akan dilihat di bawah mikroskop, seperti itu biasanya akan dilihat. Nah, selanjutnya akan juga ada tes untuk deteksi penyebaran. Apakah ini sudah mengarah ke, kalau ini lebih ke keganasan ya, misalnya taunya ini keganasan gitu. Terus nanti kita lihat apakah ini sudah ada menyebar di mana-mana seperti itu atau metastasis, itu bisa nanti dilihat dari bone scan-nya atau memang di ronsen dadanya. Atau memang ternyata benjolan payudara itu bukan dari payudaranya, tetapi dari yang lain gitu. Misalnya dia punya faktor resiko, punya kanker sebelumnya, punya riwayat kanker paru, terus tiba-tiba sekarang ada benjolan di payudara, itu juga bisa ada sisa-sisa dari CA yang sebelumnya seperti itu, atau dia tumbuh kembali, itu juga bisa ya. Dan nanti akan ditentukan stadium klinisnya. Di stage berapa seperti itu. Tapi ini lebih khusus stadium klinis itu ke CA payudara biasanya. Nah, ini tadi ya, untuk pemeriksaan klinis yang pertama kali itu akan dilihat dari pasiennya sendiri, sadari itu sendiri setiap bulan, dan juga nanti akan ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas boleh. Ini karena ini dia memang sangat mudah gitu pemeriksaannya, hanya dilihat dan diraba, dirasakan emang sudah teraba nih benjolannya dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti itu. Nah, nanti juga kita akan melakukan pemeriksaan di kelenjar getah beningnya, terutama kalau payudara itu yang paling dekat adalah ketiak ya. Jadi pemirsa juga kalau misalnya periksa itu sampai di bawah ketiak itu, sampai belakang sini bawah ya, itu juga harus diraba. Karena siapa tahu itu memang kelenjar getah beningnya juga lagi bengkak, itu juga bisa. Atau memang pada saat adanya FAM itu kelenjar ada lagi benjolan di sekitarnya, seperti itu. Jadi memang pada pemeriksaan payudara, kelenjar getah bening di sekitarnya itu juga harus diraba. Makanya sampai bawah ketiak gitu harus tetap diperiksa ya. Nah, dari pemeriksaan fisik kita akan lihat biasanya benjolannya ini tadi kata Dokter Wenti, dia itu bulat atau oval, selanjutnya dia batasnya tegas dan permukaannya itu rata. Selanjutnya waktu kita agak pencet itu dia biasanya kenyal-kenyal dan dia itu mobile, jadi dia nggak bisa digerakkan gitu. Selanjutnya tidak ada tanda-tanda invasi atau metastase, bisa satu ataupun dia banyak, misal beberapa gitu, atau misalnya satu terus di sampingnya ada lagi, itu juga bisa ya. Dan juga perbesarannya itu berjalan dengan lambat. Nah, ini adalah pemeriksaan atau tanda-tanda yang dikatakan dia ini jinak, seperti itu. Jadi tanda-tanda jinak itu biasanya perbesaran ini dia akan berjalan lambat. Makanya belum tentu pada saat adanya benjolan kecil itu akan langsung dioperasi. Tapi kalau misalnya kita masih evaluasi dulu nih, kadang-kadang ya kita lihat dulu perjalanannya gimana. Jadi nanti kita evaluasi misalnya 3 bulan, kalau misalnya dia ukurannya segitu, nanti kita edukasi dulu ke pasiennya. Terus kita lihat dulu apakah kadar hormonalnya pada saat dia setelah menstruasi itu membesar atau mengecil benjolannya, itu akan kita lihat dan evaluasi. Ini kalau kita berbicara perihal konteks lambat dan cepat, Dok ya. Ini lambat itu berapa lama, kalau cepat itu berapa lama itu, Dok? Ya, biasanya kalau ini ya langsung aja ke cara membedakan kalau dia itu tumor atau yang jinak dan juga cancer atau dia itu yang ganas gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kita udah jelasin yang tumor ya, dia itu kenyal, padat dan bulat gitu. Terus dia membesar dalam waktu yang lama. Ini bisa lebih dari 3 bulan, itu bentuknya masih segitu-gitu aja, ukurannya masih segitu-segitu aja. Maksudnya cukup lambat. Betul. Berarti, tapi kalau misalnya dia yang ke arah keganasan, membesar dalam waktu singkat, kurang dari 3 bulan dia akan lebih membesar dan dia akan menginvasi di sekitarnya ya. Jadi nanti kalau misalnya yang sifam itu tidak ada terjadi perubahan warna di sekitar payudara. Jadi warnanya itu sama payudara di sekitarnya. Tapi kalau dia mengarah ke cancer, dia bisa lebih memerah atau nanti dia akan bernanah atau akan keluar cairan dari benjolan itu. Gitu, Dok, ya, betul, ada tanda peradangan juga di sana. Terus nanti batasnya yang paling jelas itu adalah dia tidak beraturan. Itu sudah mengarah ke yang namanya keganasan atau cancer. Selanjutnya
biasanya kalau dia cancer itu dia juga akan nyeri. Ya, nyerinya itu bisa nyeri dari nyeri ringan sampai nyeri hebat sampai tidak tertahankan. Itu nyeri kanker, dan juga nanti akan kelihatan bentuk payudaranya ini tidak simetris. Ya, kalau misalnya dia yang tumor tadi itu dia bentuknya masih sama, kanan kirinya simetris baik, permukaannya rata dengan warna sekitarnya juga masih baik, seperti itu. Makanya yang perlu dikhawatirkan dari benjolan itu, selain kita memastikan apakah dia itu keras atau dia lunak, itu takutnya mengarahnya ke kanker, seperti itu. Dan ini untuk memastikannya jangan hanya self diagnose tadi ya yang kata dokter Wendy, tapi juga harus diperiksakan, seperti itu. Ini boleh dilihat-lihat dulu ya pemirsa di rumah ya, karena kita tahu nih takut-takutnya udah ke arah kanker, seperti itu. Ini sederhana dok ya kalau kita perihal perbedaan ya dok ya, bisa Betul. dilihat dari pemirsa sendiri di rumah. Betul, betul sekali. Nah, selanjutnya untuk diagnosisnya tadi ya. Nah, pemeriksaannya biasanya kalau sudah oke ada benjolan, kita akan rujuk pasiennya ke fasilitas lanjut biasanya ya. Itu yang pertama bisa dilakukan yang namanya mamografi ya. Nanti dari mamografi itu kayak difoto pakai sinar X gitu kayak ronsen, tapi nanti ada alatnya sendiri. Ini juga biasanya kalau mamografi itu memang lebih efektif pada wanita usia 40 tahun ke atas ya untuk mamografi. Tapi ada juga yang biasa paling sering dikerjakan itu adalah USG payudara ya. Nanti jadi dari USG itu akan kelihatan nih. Biasanya kalau dewasa muda di bawah 40 tahun, nanti jaringan pada payudaranya itu akan terlihat apakah itu memang ada benjolan atau memang ada sumbatankah di sana, atau memang mengarah ke keganasan. Itu dari USG saja sudah cukup sebenarnya, sudah kelihatan gitu. Dan biasanya akan dilihat juga apakah benjolannya itu padat, ada isi cairan, atau hanya ada kista di payudara, seperti itu. Karena ada juga kalau misalnya dia terabanya itu kista di payudara, namanya bukan fibroadenoma lagi, tapi namanya fibrokistik gitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya memang ada benjolan di situ mengarah ke keganasan, dari USG tadi itu akan dilanjutkan yang namanya biopsi ya. Untuk biopsi sendiri ini akan diambil ya, biasa nanti selanjutnya kita akan uji dan mengambil sampel dari jaringan benjolannya itu untuk dimasukkan ke laboratorium. Tentunya ada banyak sekali dok ya untuk diagnosa penyakit ini. Tentunya pasti harus ke paskes terdekat. Kita tidak bisa self diagnose, terutama kalau ada benjolan-benjolan tadi itu udah ada warning sign ya berarti dok ya. Kita akan bahas lagi dok mengenai FAM ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Tentunya kita akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.